Gimana kalau kalian lihat, semakin lama semakin daerah yang dikuasai oleh Israel terus menggerus Palestina yang bahkan mereka tidak akui. Dan dengan ini Israel melanggar Konferensi Geneva yang sudah mereka tanda tangani sendiri. Israel juga dinilai telah melanggar hukum internasional tentang hak asasi manusia atau Satuan Masa 1998. Hey guys, this is Serido. Welcome back. Kalau kalian belum subscribe ke channel Serido Al-Azhar, jangan lupa klik subscribe-nya, terutama untuk kalian yang suka sejarah, storytelling, episode Palestina dan Israel. Ini adalah ringkasan yang super ringkas sebelum nanti kita bahas lebih lanjut. Perang Dunia I berakhir dengan Inggris mengalahkan Ottoman Empire dan menguasai Palestina. Mereka menang lawan Ottoman Empire dengan menjanjikan orang Arab dan juga orang Yahudi satu tanah yang sama. Palestina pada saat itu memiliki mayoritas orang Arab dan minoritasnya adalah kaum Yahudi dan beberapa grup etnis lainnya. Ketegangan muncul ketika komunitas internasional bilang ke Inggris, tolong dong buatin rumah untuk kaum Yahudi yang ada di Palestina. Di tahun 1917, Deklarasi Balfour menyatakan komitmennya Inggris untuk menciptakan tanah air bagi orang Yahudi di Palestina. Antara tahun 1923 dan 1948, Inggris memfasilitasi migrasi besar-besaran orang Yahudi ke Palestina yang menyebabkan ketegangan dengan penduduk lokal Palestina. 1936 sampai 1939 ada pemberontakan Arab di Palestina melawan kolonialisme Inggris, tapi tetap imigrasi Yahudi malah meningkat. Inggris merespon pemberontakan itu dengan sangat keras, menyebabkan korban dan juga kerusakan. Inggris juga bekerjasama dengan kelompok Yahudi membentuk pasukan bersenjata, dan pada tahun 1948 David Ben-Gurion mengumumkan berdirinya negara Israel. Setelah pengumuman itu, terjadi banyak kekerasan dan banyak desa di Palestina dihancurkan. Jadi yang disebut sebagai Nakba atau bencana bagi rakyat Palestina. PBB mengusulkan rencana pembagian Palestina di 1947 yang juga memicu konfliknya lebih lanjut. Terjadinya perang 6 hari dengan korban 750.000 orang Palestina terusir dari rumahnya. Perang ini dimenangi oleh Israel. Muncullah grup pemberontakan yang akhirnya berubah menjadi partai politik yang bernama Hamas. Dengan adanya Hamas, Israel memiliki target serangan, dan sampai hari ini konflik terus berlanjut. Dengan Hamas dan pertahanan militer Israel saling menyerang, mengakibatkan hilangnya nyawa dari warga sipil, baik orang dewasa, lanjut usia,
sampai bayi. Israel pun semakin kuat, dibantu juga dengan dukungan pasukan senjata, uang, dan lain-lain. Duluan dari superpower di dunia seperti Amerika, Inggris, dan sekutu-sekutunya, dan membuat pertahanan militernya IDF menjadi salah satu yang terkuat dan tercanggih di dunia. Dan semakin lama tanah Palestina semakin tergerus dari rakyat Palestina yang didominasi dari mayoritas orang-orang Arab, dengan tanah yang semakin kecil dan semakin kecil. Israel jauh lebih berkuasa dan menindas rakyat Palestina dengan bahkan mengontrol wilayah-wilayah yang masih merupakan wilayah Palestina. Itu adalah sejarah singkatnya. Tapi apa yang benar-benar terjadi selama ini di Palestina? Bagaimana negara Israel bisa? Let's talk about that. Kita akan kembali ke masa Perang Dunia Pertama. Pada saat itu Inggris dan sekutunya Perancis berhasil mengalahkan The Ottoman Empire, Kekaisaran Utsmania atau Kesultanan Ottoman di Timur Tengah, dan menguasai wilayah-wilayah yang terbagi untuk dikuasai Inggris dan Perancis, dan disetujui dengan satu perjanjian rahasia yang bernama Perjanjian Sykes-Picot Agreement. Perjanjian ini membagi wilayah-wilayah menjadi beberapa zona. Zona A adalah wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Perancis, termasuk Suriah dan Lebanon. B, wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Inggris, termasuk Palestina dan Mesopotamia, sekarang ini Irak. Dan ada zona kepentingan yang merupakan wilayah-wilayah yang akan berada di bawah pengaruhnya kedua negara ini. Wilayah Palestina yang berada di bawah kekuasaan Inggris didominasi oleh orang-orang Arab dengan minoritas orang Yahudi dan beberapa kelompok etnis lainnya. Untuk waktu yang cukup lama, yang enggak selalu akur, dan pastinya dengan adanya mayoritas dan minoritas yang enggak semuanya terlalu berbaur gitu seperti di Indonesia, tapi mereka hidup berdampingan. Namun di dunia internasional sedikit ada konflik yang memanas, terutama berhubungan dengan kaum Yahudi. Akhirnya komunitas internasional pun meminta Inggris untuk mendirikan rumah bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Di tahun 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour mengirimkan sebuah surat kepada tokoh Yahudi Inggris Lionel Walter Rothschild, dan itu berjanji bahwa dia akan mendirikan rumah bagi bangsa Yahudi di Palestina. Surat ini dikenal sebagai Deklarasi Balfour.
antara 1923 sampai 1948, Inggris mendukung perpindahan besar-besaran orang Yahudi ke Palestina. Ini tentunya guys memicu ketegangan sama warga setempat. Karena kalau misalkan kalian ingat, tadi kan mayoritasnya adalah orang Arab ya. Mereka khawatir ada perubahan demografi, ditambah lagi Inggris pada saat itu udah nyita-nyitain tanah. Kita nggak ngomongin agama, tapi warga-warga Palestina yang udah pada tinggal di situ bergenerasi-generasi. Disitalah harta mereka untuk lalu diberikan kepada para pendatang. Nah, dari 1936 sampai 1939 terjadi pemberontakan yang cukup besar terhadap kolonialisme Inggris dan kedatangan pendatang-pendatang ini. Inggris merespon dengan penindasan yang cukup brutal, termasuk penangkapan massal dan penghancuran rumah-rumah warga lokal Palestina. Ribuan orang dalam pertempuran ini. Tentara sama polisi Inggris pada saat itu sekitar 2000 orang sampai 108 orang itu, dan 961 orang diakhiri hidupnya dan dibilang patung habisi karena mereka itu melakukan tindakan terorisme. Inggris menggandeng komunitas pendatang, komunitas Yahudi yang baru saja tiba, dan mereka yang dulunya mereka itu minoritas, untuk membentuk kelompok-kelompok bersenjata Special Night Squads untuk melawan pemberontakan. Mereka juga mau membantu mendirikan pasukan pertahanan Israel agar Haganah, agar konflik ini lagi-lagi dibuat warga Palestina kehilangan nyawa mereka. Mungkin kalian tahu apa yang terjadi di tahun 1945 sampai 1946, 1947. Terjadi di benua lain, di Eropa tepatnya, satu tragedi yang sangat-sangat tragis, The Holocaust, di mana kaum Yahudi itu di Jerman. Di Jerman pada saat itu mencoba untuk melakukan genosida dan mengakhiri semua orang-orang Yahudi pada saat itu. Tentunya mencoba melarikan diri dari such horrible tragedy. Kaum Yahudi yang kehilangan rumah mereka, kehilangan keluarga mereka melarikan diri dari Jerman dan negara-negara lain. Dan mengetahui bahwa Palestina pada saat itu di bawah kuasanya Inggris,
Tidak sedikit dari korban-korban Holocaust mencoba untuk berimigrasi ke Palestina. Di kapal-kapal mereka terpasang spanduk yang bertuliskan "The German destroy our families and homes, don't you destroy our hopes." Orang-orang Jerman menghancurkan keluarga dan rumah kami. Jangan Anda hancurkan harapan kami. Mengetahui tragedi yang terjadi di Jerman, warga Palestina banyak banget yang menerima para korban-korban Holocaust. Beberapa menerima dengan lapang hati, sebagian juga mau nggak mau ya, karena negaranya masih terregulasi oleh Inggris. Setelah itu populasi kaum Yahudi di Palestina mencapai 33% dan hanya memiliki 6% tanah di wilayah Palestina. Inggris mencoba mempengaruhi dan bertanya kepada PBB, bagaimana nih tentang pembagian wilayahnya nih? Setelah pendatang-pendatang Yahudi datang, tapi kita masih orang-orang lokal Palestina. Gimana nih pembagiannya? PBB pun mengadopsi resolusi 181 yang menganjurkan pembagian wilayah Palestina menjadi negara Arab dan jadi Yahudi. Sedangkan kota suci Yerusalem dan Bethlehem akan ada di bawahnya naungan PBB. Nah, sebelumnya Palestina itu memiliki 94% dari wilayah dan jumlah penduduk mereka mencapai 67% dari semua orang yang ada di Palestina waktu itu. Tentunya mereka menolak rencana ini karena kalau misalkan dibagi benar-benar setengah-setengah, 50% dari wilayah Palestina akan diberikan kepada Yahudi dan wilayah-wilayah diberikan juga merupakan wilayah-wilayah pesisir yang subur. Sementara pada saat itu kaum Yahudi kan masih minoritas gitu, masih lebih banyak penduduk Arabnya. Pembagian 50-50% untuk mereka terdengar tidak adil, makanya mereka menolak karena ini akan mengganggu hak-hak warga mayoritas Arab di Palestina. Rencana PBB nggak cuma ditolak oleh warga Arabnya, tapi juga ditolak sama kaum Yahudi. Mereka bilang loh, tapi kita nggak dapet Yerusalem. Masih belum selesai nih pembagian sengit ini guys. pada tanggal 14 Mei 1948, sehari sebelum mandatnya Inggris itu selesai, David Ben-Gurion, ketua ISUF, komunitas Yahudi di Palestina, mendeklarasikan berdirinya negara Israel di hadapan 250 undangan di Museum Tel Aviv. Jadi untuk memperjelas ya guys, negara Israel itu baru ada di 1948. Dalam deklarasi itu, David sama sekali nggak menyebutkan batas-batasan wilayah negara Israel. Sejumlah catatan menyebut bahwa para pendiri Israel
sepakat untuk tidak menyebut batasan-batasan yang ada karena negara-negara Arab di sekitar Israel pasti tidak akan setuju. Sehari setelah proklamasi, pasukan Zionis memulai operasi militer untuk menghancurkan kota dan desa-desa di Palestina untuk memperluas perbatasan negara yang baru mereka bentuk itu. Sekitar 530 desa dan kota hancur dan korbannya yaitu sampai 15.000 jiwa. Warga Palestina menyebut peristiwa ini sebagai Nakbah atau bencana dalam bahasa Arab. Dalam peristiwa yang sama, 750.000 warga Palestina Arab terusir dari rumah-rumah dan tanah kelahiran mereka. Pemerintah Israel menolak klaim bahwa warga Palestina mengenai Nakbah, sampai kata-kata Nakbah sendiri itu dihapus dalam semua buku pelajaran sekolah di Israel. Antara 1947 sampai 1949, guys, Zionis Israel sudah merebut 78% dari wilayahnya Palestina, sementara 22% sisanya dibagi menjadi wilayah yang sekarang itu ada West Bank dan jalur Gaza. Setelah kejadian Nakbata, 150.000 warga Palestina itu tetap tinggal di Israel atau daerah yang dikuasai sama Zionis dan hidup di bawah pendudukan militer yang dikontrol ketat selama hampir 20 tahun sebelum mereka akhirnya diberikan kewarganegaraan Israel. 5 Juni 1967, Israel kembali menduduki sisa wilayah bersejarah di Palestina, termasuk jalur Gaza, West Bank, Yerusalem Timur, dan dataran tinggi Golan di Suriah, dan semenanjung Sinai di Mesir. Peristiwa Israel melawan koalisi tentara Arab ini disebut Perang 6 Hari. Perang ini dilihat sama warga Palestina sebagai pemindahan paksa yang kedua atau naksa, yang berartikan kemunduran dalam bahasa Arab. Desember 1987, warga Palestina melakukan perlawanan massal di jalur Gaza. Aksi ini terjadi karena ada 4 orang Palestina yang pada saat truk Israel menabrak 2 mobil van yang membawa pekerja Palestina. Perlawanannya ini
menyebar langsung dengan cepat ke West Bank, di mana pemuda-pemuda Palestina mulai melempari tank-tank dan tentara-tentara Israel yang lewat dengan batu. Dan hal-hal inilah yang awalnya memulai gerakan Hamas, sebuah gerakan yang menentang kependudukan Zionis di wilayah Palestina. Hamas yang mulainya dari gerakan-gerakan pemberontakan kecil, itulah lama-lama besar menjadi partai politik. Tapi semua sisi ya jatuhnya politik juga, guys. Israel juga tidak bisa berdiri sekuat itu tanpa dukungan dan bantuan dari negara-negara superpower di belakangnya, Inggris dan Amerika. Seperti yang kalian lihat saat ini di seluruh dunia, perlawanan pertama berakhir setelah kesepakatan Oslo ditandatangani tanggal 1993 dan dibentuk Otoritas Palestina, sebuah pemerintahan sementara yang diberikan kekuasaan terbatas di West Bank dan jalur Gaza. Tapi Otoritas Palestina yang seharusnya memberikan jalan bagi pemerintahan Palestina untuk menjalankan negara mereka di West Bank dan juga jalur Gaza tidak pernah terjadi. 2000 sampai 2004 masih bentrok, sampai di 2005 perlawanan kedua berakhir. Pemukiman Israel yang ada di Gaza akhirnya dibongkar. Tentara Israel bersama kaum Yahudi lainnya akhirnya meninggalkan daerah tersebut. Dan itu tuh waktu itu disebarluaskan video-videonya. Banyak sekali orang-orang yang dari kaum Yahudi yang terlihat harus meninggalkan tempat yang mereka tinggali, dan itu juga memicu reaksi internasional, di mana dengan video-video yang disebarluaskan itu orang-orang merasa iba pada kaum Yahudi yang harus meninggalkan tempat tinggal mereka. Di tahun 2006, rakyat Palestina melakukan pemilihan umum dan Hamas menang. Tapi masalahnya di Palestina itu nggak cuma Palestina lawan Israel, guys, tapi juga ada perang saudara. Karena dengan tidak adanya pemerintahan yang jelas, akhirnya muncul grup-grup pemberontakan yang bisa melawan satu sama lain. Ada Hamas, ada Fatah yang sempat perang saudara sampai ratusan warga Palestina juga menjadi korban. Balik lagi ke Hamas yang duduk di jalur Gaza. Israel yang mengetahui ada partai oposisi ini mendapatkan alasan untuk menyerang Hamas. Israel telah melancarkan 4 serangan militer berkepanjangan di Gaza, Palestina yang bahkan mereka tidak akui. Kita tadi nggak terlalu bahas masalah agama. Ada hal-hal yang mendasari kepercayaan dari berbagai pihak bahwa
tanah Palestina itu harusnya dimiliki oleh kaum tertentu, dijanjikan oleh kaum tertentu, dan itu ramai yang sepertinya sudah terlepas dari masalah kemanusiaan yang kita punya hari ini, yang dilakukan oleh Israel kepada warga Palestina. Bukan lagi masalah agama, bukan masalah janji dari kitab manapun. Aku bahkan yakin bahwa tidak ada agama yang mengesahkan apa yang mereka lakukan saat ini, yang dilakukan oleh Israel kepada warga sipil Palestina. Terminologi yang sering sekali dilemparkan ketika kita ngomongin tentang masalah Palestina ini sesimpel bahwa penjajahan mestinya tidak ada tempat lagi di tahun 2023 ini. Apalagi genosida, penghapusan satu ras, satu negara dengan cara yang sangat-sangat brutal. Orang dewasa, orang-orang lanjut usia, ibu, ayah, bahkan anak-anak mereka dari yang mestinya masih ada di bangku sekolah sampai ada yang baru membuka mata mereka dan mengenal kehidupan. Kalau untuk sebagian orang ini masalah agama dan kalian menjerit karena saudara-saudara seiman kalian tersakiti, terlepas dari agama, sudah seharusnya satu dunia menjerit karena tidak masuk akal untuk mendukung penjajahan, terutama untuk kita-kita di benua-benua yang dulu pernah dijajah. Cerita-cerita mengerikan yang masih membekas sampai hari ini mestinya sudah cukup untuk menjelaskan ke kita semua di sisi mana kita harus berdiri. Mungkin bagi beberapa orang klaim genosida itu sedikit strong, guys, sedikit kuat. Kayak kenapa semua orang bisa ngomongin genosida? Ya mungkin kita bisa bahas besok ketika kita sedikit mendetail, mencoba untuk mempelajari siapa yang saat ini menguasai dan memimpin Israel. Komen di bawah kalau kalian tertarik untuk mengetahui siapa itu Benjamin Netanyahu atau Bibi. Komen di bawah. Terima kasih semuanya yang sudah merequest topik ini, dan jangan lupa subscribe karena aku akan ketemu kalian lagi nantinya di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ridho Al-Azhar di sini. Bye. After the bombing of Pearl Harbor, or after the terrorist attack of 9/11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is the time for a war for our common future. Today we draw a line between the forces of civilization and the forces of barbarism. It is a time for everyone to decide where they stand. Israel will stand against the forces of